Selamat malam Indonesia, saya Dr. Ferdinand, Ketua Umum Relawan Kipra Kita Prabowo. Teman-teman semua, pada malam hari ini 4 hari menjelang pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024 nanti, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kita semua, seluruh warga negara Indonesia, baik yang ada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini maupun sampai ke luar negeri. Khususnya teman-teman keluarga besar relawan Kipra Kita Prabowo. Nah, teman-teman semua, yang pertama yang sangat penting adalah jangan lupa tanggal 14 Februari datang ke TPS kita masing-masing ya. Bawa diri kita, bawa keluarga kita, bawa sanak saudara kita, bawa orang-orang dekat kita, bawa tim kita di lingkungan kita masing-masing untuk ke TPS, untuk nyoblos. Dan yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika kita menerima kertas suara, kita harus buka di depan petugas TPS sebelum memasuki bilik suara. Pastikan bahwa ketika Anda terima kertas suara itu, Anda buka di depan petugas TPS bahwa itu tidak rusak. Dan setelah dipastikan itu tidak rusak, baru Anda bisa masuk ke bilik suara. Dan jangan lupa coblos nomor 2 Prabowo Gibran. Nah, hal yang kedua yang mau saya sampaikan adalah khususnya untuk teman-teman yang kaum nasionalis yang mungkin sampai saat ini belum memutuskan untuk memilih Pak Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, kita tahu biasanya kaum nasionalis secara khusus umat Kristen yang ada di seluruh Indonesia ini memilih antara dua ini ya, antara Pak Prabowo Gibran dan Pak Ganjar Mahfud MD. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa kedua kandidat kita ini memang bagus ya. Saya harus mengatakan dua-duanya bagus, nasionalis ya. Tetapi ada pertimbangan lain yang perlu kita pertimbangkan baik-baik adalah masalah peluang untuk menang, kans menang. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini, maka Pak Prabowo yang paling punya peluang untuk menang, paling punya kans untuk menang itu Pak Prabowo Gibran. Oleh karena itu, teman-teman, sebaiknya kita tidak memberikan suara kepada calon yang kans menangnya kecil. Kenapa? Karena nanti akan pecah suara. Sebagian kita ke Pak Prabowo Gibran, sebagian ke Pak Ganjar Mahfud. Ketika itu pecah suara, maka bisa terjadi 2 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, kerugian yang pertama adalah kita butuh biaya sekitar 17 triliun lagi untuk melaksanakan putaran kedua. Dan yang kedua, situasinya kita tidak bisa tebak ya. Misalnya kalau masuk Pak Prabowo dengan Pak Anies, karena Pak Anies di posisi yang kedua menurut survei-survei, maka bisa terjadi kemungkinan Pak Anies bisa menang. Walaupun sebenarnya sih kita yakin lah ya, kita kerja keras Pak Prabowo tetap menang. Tetapi jangan biarkan kesempatan itu, jangan buat peluang itu ya. Jadi segeralah teman-teman umat Kristen, Anda yang pilih Pak Ganjar Mahfud, memang mereka berdua bagus. Tetapi hasil-hasil survei mengatakan peluang menangnya kecil. Jadi lebih baik kita alihkan suara ke Pak Prabowo Gibran, supaya cukup terjadi 1 putaran dan negara kita tidak perlu keluar uang lagi 17 triliun untuk melaksanakan putaran kedua. Ya teman-teman ya. Nah, yang kedua yang ingin saya mau sampaikan beberapa alasan kenapa saya pilih Pak Prabowo. Sejak tanggal akhir Maret saya dirikan ini relawan Kipra Kita Prabowo.
Karena saya sudah meyakini bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo. Perlu saudara ketahui, pilpres sebelumnya saya mendukung Pak Jokowi. Saya Jokowers, saya juga relawan Pak Jokowi. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan diri, saya lihat Pak Prabowo orang yang tepat, yang didukung oleh Pak Jokowi, yang dipercaya oleh Pak Jokowi. Kenapa? Satu aja alasan saya kenapa, karena Pak Jokowi memberikan jabatan Menteri Pertahanan kepada Pak Prabowo. Dan jabatan itu adalah jabatan yang strategis. Pada saat itu ketika Indonesia mengalami ancaman disintegrasi, mengalami ancaman chaos. Ya, ketika itu terjadi maka yang akan tampil itu adalah Menteri Pertahanan. Dengan kata lain, Pak Jokowi meletakkan nasib bangsa ini di atas pundak Pak Prabowo. Maka sebelum ada gonjang-ganjing Pak Jokowi mau kemana, saya sudah bisa menebak. Saya bisa memahami bahwa saya yakin Pak Jokowi dukung Pak Prabowo. Dan kita bisa lihat kan. Yang kedua, ini masalah personality. Kenapa saya dukung Pak Prabowo? Yang pertama, Pak Hasim cerita kepada kami, waktu Pak Prabowo mau bergabung dengan Pak Jokowi, Pak Hasim tuh nggak setuju. Ya, mohon maaf Pak Hasim, saya cerita ya. Kenapa? Ya, karena dianggap dulu ada kecurangan-kecurangan. Lalu Pak Prabowo berkata begini ke Pak Hasim, Pak Hasim, you masih Kristen kan? Iya. You punya Tuhan, ajarkan you mengampuni kan? Iya. Kenapa you nggak bisa mengampuni? Saya sudah mengampuni. Dan Pak Hasim cerita ketika Pak Prabowo bicara begitu, ya udah nggak bisa apa-apa Pak Hasim. Saudara, khususnya teman-teman yang Kristen, capres yang bagaimana lagi yang kita mau dukung? Saya yakin bisa triliunan uang keluar pada waktu pilpres sebelumnya. Dan dalam keadaan merasa dicurangi, Pak Prabowo bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima, menjadi satu tim dengan Pak Jokowi. Salut. Pendeta pun belum tentu bisa seperti itu ya. Keluar uang triliunan, merasa dibohongi, tapi bisa bersatu mengampuni. Yang kedua, saya singkat-singkat karena waktu ini cuma 10 menit. Yang kedua, Pak Hasim cerita, Kementerian Pertahanan mengembalikan uang sekitar 52 triliun kalau nggak salah ke Kemenkyu. Karena ada satu proyek yang tidak jadi dilaksanakan. Pak Prabowo nggak mau tanda tangan. Karena di situ ada potensi memang korupsi yang sangat besar. Dan menurut cerita Pak Hasim, jika Pak Prabowo tanda tangan proyek itu, maka Pak Prabowo akan mendapatkan uang sekitar 500 miliar untuk pribadinya. Dan yang luar biasa Pak Hasim cerita, Pak Prabowo berkata, Sim, kalau saya ambil ini, setiap saya bercermin, maka saya akan tunjuk diri saya di cermin. Kamu pengkhianat bangsa, kamu pengkhianat bangsa. Wih, keren ya teman-teman ya. 500 miliar Pak Prabowo nggak mau. Sementara mohon maaf ya kita yang Kristen ya, saya tahu ya, ada satu lembaga tingkat provinsi ketika dapat uang 1 miliar aja dari pemerintah provinsi, mereka berantem. Lalu kita mau cari capres yang bagaimana lagi? Selanjutnya yang ketiga teman-teman. Teman-teman sekali-sekali mainlah ke Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, di TikTok saya ini, TikTok kita Prabowo, Anda bisa lihat saya sudah bikin VT. Bagaimana ada salah satu auditorium di Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya. Itu adalah bantuan dari keluarga Pak Hasim, keluarga besar Pak Prabowo. Ya, saya nggak lama-lama. Lalu kemudian, saudara ingat, waktu ada seorang TKW kalau nggak salah dari NTT akan dihukum mati di Malaysia, Pak Prabowo menyelamatkan dia walaupun harus keluar uang yang saya dengar sekitar miliaran rupiah. Dan ingat, itu bukan tahun politik. Nah sekarang terakhir nih yang tentang Pak Mas Gibran ya. Kita tahu teman-teman Kristen pendeta, terjadi pelarangan ibadah, terjadi protes ibadah di Solo, Mas Gibran pasang badan dan selesai. Pilih nomor 2, Prabowo Gibran. Jangan lupa, 2